Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan ke-12 hukum penitensier. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pelepasan bersyarat. Nah, pelepasan bersyarat ini dikenal sebagai suatu pelepasan ya, namun harus menggunakan syarat-syarat tertentu di dalam lapas. Kalau kemarin kita membahas pidana percobaan, jadi kalau percobaan itu belum dimasukkan ke dalam lapas ya, belum dipenjarakan, jadi dia bisa diberi percobaan selama 1 tahun. Nah, jadi kalau pelepasan bersyarat ini dia sudah dipenjara, berbeda dengan pidana percobaan yang dia itu belum dipenjara. Jadi pelepasan bersyarat ini dikenal juga pidana bersyarat ya. Kemudian ini sebenarnya berbeda ya, pidana bersyarat atau pelepasan bersyarat. Jadi kalau pidana bersyarat kemarin kan kita sudah bahas ya, disebut sebagai pidana percobaan. Jadi hukum pidana tapi diberi percobaan syaratnya. Nah, pelepasan bersyarat itu jadi dia sudah dipenjara. Kalau pidana bersyarat, terpidana tidak pernah menjalani pidana, kecuali jika ia melanggar syarat umum. Nah, itu ya, kalau pidana bersyarat itu pidana percobaan. Dia sudah terbukti ditentukan hakim bersalah, tapi dia tidak perlu menjalani. Itu pidana bersyarat. Sedangkan pelepasan bersyarat, terpidana itu harus menjalani pidananya paling lama 2/3. 2/3 dari pidananya. Jadi dia sudah dipenjara ya. Dengan adanya 2/3 yang telah dia jalani dalam penjara, dia bisa memohon pelepasan bersyarat. Tapi pelepasan bersyarat ini tidak imperatif ya, atau tidak otomatis. Dikatakan dapat diberikan pelepasan. Bentuk lembaga kebijaksanaan dalam hukum pidana adalah apa yang dikenal dengan pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat. Nah, pelepasan bersyarat ini dari kewajiban untuk menjalankan penjara. Itu dilihat dari pasal 15 sampai pasal 17 KUHP mengatur mengenai pelepasan bersyarat. Nah, pasal 15, jika terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya penjara yang dia jatuhkan, dia sudah jalani ya 2/3, kurang-kurangnya harus 9 bulan, tapi ini syarat juga, kurang-kurangnya harus 9 bulan. Maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jadi kalau 2/3 itu ternyata dia tidak 9 bulan, ya, jadi dia tidak bisa dikenakan. Artinya penjara yang 1 tahun itu tidak mungkin bisa diberikan pelepasan bersyarat atau bebas bersyarat. Jadi minimal hukumannya memang tinggi ya, bisa 5 tahun ke atas, maka 2/3-nya akan tidak kurang-kurang 9 bulan ya, di atas 9 bulan pasti. Jika terpidana menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan juga masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Nah, jadi walau dia dibebaskan bersyarat itu atau dilepasin dengan syarat, dia itu ada masa percobaan. Sehingga masa percobaan itu akan menentukan apakah pelepasan bersyarat ini bisa lanjut atau tidak. Nah, masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah 1 tahun. Jika terpidana ada di dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Ya, jadi memang lamanya masa percobaan itu sama dengan sisa waktu pidana penjara yang dijalani.
Jadi kalau dia sudah dilepasin dalam 2 tahun, ya sisanya masih ada 3 tahun, maka 3 tahun itulah dilihat apakah dia layak untuk tetap bebas di luar atau dia akan kembali masuk ke penjara. Jadi ditambah 1 tahun juga ya. Jadi 3 tahun ditambah 1 tahun, 4 tahun. Ya, lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 tahun. Jadi kalau dia dihukum sekitar 5 tahun, 2 tahun dia sudah bebas, maka dia diberikan percobaan 3 tahun. Nah, 3 tahun ditambah 1 tahun, 4 tahun. Nah, jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Jadi tahanan itu tidak masuk masa percobaan. Ya. Pasal 15A, pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Selain itu juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. Jadi ada syarat-syarat khusus ya. Yang ketiga, yang diserahi mengawasi supaya syarat dipenuhi ialah pejabat yang disebut dalam pasal 14D. Kemudian agar supaya syarat terpenuhi dapat diadakan pengawasan yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan pada terpidana. Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus, atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru. Begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Nah, pengawasan khusus itu dapat diserahkan pada orang lain daripada orang yang semula ya. Jadi memang syarat-syarat itu dapat diubah atau dihapus. Kemudian orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat yang memuat syarat yang harus dipenuhi. Jika hal tersebut di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru. Kemudian 15B, jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal itu dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat ya untuk sementara waktu. Kalau sekarang dari pengadilan ya di bawah Mahkamah Agung. Kemudian waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana tidak termasuk waktu pidananya. Nah, ini ya waktu selama si terpidana dilepas sampai menjalani lagi ya tidak termasuk waktu pidana. Artinya dia tetap harus mengulangi sisa 3 tahun itu kembali lagi. Jika 3 bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali. Kecuali jika sebelum waktu 3 bulan lewat. Terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu 3 bulan bersyarat, masih dapat dicabut dalam waktu 3 bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Jadi 3 bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali. Kecuali jika sebelum 3 bulan itu lewat ya, terpidana ditutup karena melakukan pidana lagi. Pasal 16, ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Ya, dan hal ini pengadilan ya. Atau usul dari pengurus pejabat setempat dan setelah mendapat keterangan dari jaksa setempat, sebelum menentukan harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat yang tugasnya diatur oleh Kehakiman. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal yang tersebut dalam pasal 15A ayat 5 ditetapkan juga atas usul setelah mendapatkan kabar dari jaksa
Sebelum memutus harus ditanya dulu pendapat Dewan Reclassering. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa di tempat di mana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat, orang yang dilepaskan bersyarat itu dapat ditahan guna mencoba menjaga ketertiban umum. Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar dalam surat, jaksa harus segera memberhentikan penahanan kepada Menteri Kehakiman. Kemudian waktu penahanan paling lama 60 hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu untuk pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap menerima menjalani pidana mulai dari tahanan. Kemudian pasal 17, contoh surat dan peraturan pelaksanaan pelepasan bersyarat itu ada di pasal 15, 16 diatur dengan undang-undang. Keputusan memberikan pelepasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar penuntut umum dan tentu pejabat lapas yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjara. Artinya memang keputusan itu dilihat dari nilai-nilai si pelaku pidana ya, selama di dalam penjara atau lapas dia sudah banyak mengalami banyak perubahan dan perbaikan-perbaikan itu dipandang mampu untuk dikembalikan ke masyarakat. Karena memang tidak mungkin orang yang sudah baik itu terus ditaruh di lapas, nanti dia bisa makin buruk. Seperti kita sakit itu, kalau sudah sembuh tidak mungkin terus-menerus diminumkan obat, kan seperti itu. Maksud pelepasan bersyarat sama dengan pidana bersyarat, ialah mengembalikan pidana ke masyarakat untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Oleh karena itu, sebelum diberikan pelepasan bersyarat kepada terpidana, harus dipertimbangkan masa-masa kepentingan masyarakat yang menerima berkas terpidana. Nah, harus dipersiapkan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilannya. Nah, ini ya, ada pelatihan keterampilan juga di lapas itu sendiri. Pelepasan bersyarat dapat diberikan pada terpidana apabila ia telah menjalani 2/3 yang dijatuhi kepadanya atau sekurang-kurangnya dia sudah menjalani 9 bulan. Ketika memberi pelepasan bersyarat harus ditentukan masa percobaan serta ditetapkan syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi ditentukan ya percobaannya sampai berapa lama. Masa percobaan itu lamanya adalah sama dengan sisa waktu penjara yang belum dijalani. Ditambah 1 tahun dan untuk menentukan percobaan dihitung selama terpidana berada di tahanan yang sah. Jadi dia tidak diikut ya, tidak dihitung juga ya masa tahanannya. Sementara itu syarat yang dipenuhi untuk mendapatkan pelepasan bersyarat itu ada syarat umum dan syarat khusus. Secara umum sebenarnya selama percobaan itu ia tidak boleh melakukan tindak pidana dan pelanggaran perbuatan-perbuatan tercela ya. Syarat umum ini sifatnya imperatif. Syarat khusus dia itu harus sesuatu yang berkenan dengan perilaku terpidana. Asalkan syarat itu tidak membatasi kebebasan beragama dan kebebasan politik. Nah, sesuatu yang berkenan ya dengan perilaku terpidana. Menurut Seper, pelepasan bersyarat meliputi sifat delik itu sendiri, sikap dan kepribadian, dan tinjauan terhadap penghidupan terpidana. Nah, kalau melihat dari sifat delik, bagaimana pendapat masyarakat tentang pelepasan bersyarat? Apakah tidak menimbulkan tidak sewenang-wenang yang akan mengganggu ketertiban umum dan peradilan? Jadi termasuk pula pertimbangan prevensi atau pertimbangan pencegahan secara umum. Jadi lihat juga ya pendapat masyarakat. Jangan adanya melepas saja nanti dianggap kepentingan. Kemudian lihat juga sifat dan pribadi si terpidana. Nah, ini merupakan masalah sikap. Jadi memang selama di penjara apa dia memang sudah layak untuk kembali ke masyarakat. Kemudian dilihat dari tinjauan terhadap penghidupan terpidana.
sesudah dia lepas. Masalah pekerjaannya, anak keluarganya, lingkungannya, ya. Jadi memang pelepasan bersyarat itu harusnya meliputi 3 hal ini menurut Shepard. Jika ia melanggar perjanjian yang telah dibuat dalam surat pelepasan bersyarat atau fair of pass sambil menunggu putusan, jaksa dapat menahan dia kembali selama 60 hari. Jika waktu itu telah lewat dan belum keluar putusan, terpidana harus dikeluarkan dari tahanan. Nah, jadi kalau memang dia terbukti melakukan, dia bisa ditahan dan diteruskan kembali ke penjara. Kalau tidak, lewat 60 hari, dia harus kembali dikeluarkan dari tahanan. Terpidana juga dapat dipanggil untuk menjalani sisa pidananya bila terbukti. Pelepasan bersyarat dapat dicabut kembali atas usul jaksa. Jadi, jaksa mengusul untuk dia tidak layak untuk dilepaskan setelah melihat banyaknya pelanggaran atas perjanjian pelepasan bersyarat. Nah, jadi jaksa di tempat terpidana itu dengan pertimbangan Dewan Reclassering dapat melakukan penundaan atau skorsing untuk terpidana. Nah, ini penundaan skorsing dengan penahanan itu merupakan penahanan oleh jaksa ya. Dulu asisten residen namanya, di mana terpidana berdiam. Jadi memang beda ya antara penundaan dan penahanan. Nah, jadi penundaan itu dia menunda pelepasan bersyarat si terpidana. Kemudian ada namanya penundaan mengakibatkan terpidana langsung diberlakukan sebagai narapidana. Ini bersifat preventif. Penahanannya bersifat preventif ya, ditahan dia mencegah. Jadi memang ada penundaan skorsing, penahanannya di tempat jaksa, ada penundaan yang langsung, penahanannya bersifat mencegah, ada penundaan dengan jangka waktu, ya berakhir pada waktu pidana berakhir, penahanannya hanya untuk 60 hari. Jadi ada banyak ya penundaan-penundaan yang dibedakan dari penahanannya. Dalam praktek pengawasan terhadap orang yang dilepas itu dilakukan oleh jaksa dengan paraf buku pelepasan bersyarat yang ditunjukkan oleh terpidana. Itu ditentukan secara berkala. Hal yang tidak diatur dapat diberikan pelepasan bersyarat ialah pidana seumur hidup. Jadi nggak ada aturan ya pelepasan bersyarat untuk pidana seumur hidup, apalagi pidana mati. Sedangkan pidana penjara seumur hidup benar-benar dapat dijalani seumur hidup dia. Tidak mungkin jadi dapat dihitung 2/3 dari seumur hidup itu berapa. Di Belanda itu dalam hal pidana seumur hidup dapat diberikan tapi pelepasan bersyarat jika pidana penjaranya telah dijalani 13 tahun. Jadi kalau di Belanda sebenarnya tetap dapat dijalani ya pelepasan bersyarat itu. Nah, itu sedikit terkait dengan pelepasan bersyarat, ya ada penundaan, ada penahanan, ya apabila dia melanggar pelepasan itu dicabut kembali dengan izin Kementerian Kehakiman. Nah, pelepasan bersyarat itu hanya setelah dia sepertiga menjalani hukuman dan sudah menjalani kurang lebih minimal 9 bulan. Nah, itu ya. Jadi memang berbeda dengan pidana bersyarat. Dia diputus belum dihukum. Sedangkan pelepasan bersyarat ini dia sudah jalani dulu sepertiga baru bisa ngajuin lepas. Itu dia terkait dengan pelepasan bersyarat. Terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.